Pertarungan ini berakhir, tidak ada yang berani memasuki arena. Semua orang bisa melihat bahwa Huang tidak tertandingi. Bahkan Pan Yi, Hun Tian, dan Ao Gan dikalahkan, siapa yang berani mengatakan mereka adalah lawannya? Obat abadi persik abadi adalah milik Huang. Seseorang berkata, suaranya tidak bagus, tetapi bergema di taman ini. Semua orang mengungkapkan ekspresi cemburu. Ini adalah obat abadi yang tak tertandingi, sesuatu yang dirindukan dalam mimpi mereka, tetapi diperoleh oleh Huang. Semua orang menjadi terdiam. Ini diperoleh melalui kemenangan besar Huang. Di kedalaman kediaman Raja Abadi, sebuah pohon tua tumbuh rendah seperti naga sejati. Kulitnya retak, menyebar seperti sisik, daunnya rimbun, membawa maksud yang rimbun. Ada buah persik abadi yang tumbuh di cabang-cabangnya. Jenis buah ini berwarna kuning keemasan, penuh dengan aroma manis. Buah pohon persik abadi yang sebenarnya membuat hati semua orang di dunia luar bergetar. Satu buah jatuh dengan sendirinya, jatuh di atas piring giok putih, terbang keluar. Kemudian, seorang abadi sejati menerimanya. Matanya menyala-nyala karena hasrat saat menatap buah persik abadi ini, tetapi dia tidak berani memakannya. Siapa yang berani mengingini obat abadi yang diberikan oleh Raja Pan? Dewa sejati melindungi obat itu, membawa buah persik abadi emas. Ini adalah buah yang dihasilkan oleh pohon induk taman, obat abadi sejati. Semua mata mulai terbakar hebat, tetapi mereka hanya bisa menonton. Dewa sejati turun, menyerahkan piring giok itu kepada Si Hao. Terima kasih banyak, senior, kata Si Hao. Buah emas masuk ke tangannya. Dia dengan hati-hati menyegelnya ke dalam kuali giok untuk mencegah energi abadi bocor keluar. Ini adalah obat hebat umur panjang sejati. Si Hao turun dari arena. Semua orang tidak bisa tidak minggir untuknya, tidak lagi berani memandang rendah dia karena datang dari alam bawah. Sekarang setelah prestasi pertempurannya terungkap, semua pihak terpesona. Si Hao kembali, duduk bersama King Yi di bawah pohon persik, menikmati makanan lezat di atas meja giok. Setelah berpisah selama 1000 tahun, mereka berdua akhirnya memiliki kesempatan untuk duduk bersama lagi. Tak lama kemudian, Exiled Immortal, Great Sutuo, Princess Yao Yu dan yang lainnya datang satu demi satu, mengobrol dengan Si Hao tentang masa lalu, mereka semua sangat dekat. Beberapa orang bertanya kepada Si Hao tentang 9 langit 10 bumi. Ketika mereka mengerti apa yang terjadi, mereka semua sangat tersentuh. Zaman tanpa kultivasi sebenarnya sangat menakutkan, banyak fosil hidup yang telah lama berlalu. Kau pernah berurusan dengan keluarga jin dan klan angin? Orang-orang ini terkejut. Namun, ketika mereka memikirkannya, Si Hao memiliki cukup kekuatan, memang mampu melakukannya. Sekarang, dia tak terhentikan bahkan di Immortal Domain, menaklukkan para ahli dari semua sisi, jadi dia secara alami bahkan lebih mendominasi di alam bawah. Teman-teman lamanya kemudian bubar, mengetahui kesopanan mereka, menyisakan waktu untuk King Yi, memberi mereka berdua cukup waktu untuk bersama. Apakah kamu baik-baik saja selama beberapa tahun terakhir ini? Dewa abadi yang hancur tidak muncul? King Yi bertanya, ekspresinya lembut. Semuanya tenang dan normal. Setelah berkultivasi begitu lama selama bertahun-tahun ini, aku membawa murid-murid Stone Village bersamaku dan menyapu makhluk-makhluk kegelapan, juga membunuh seorang dewa abadi yang hancur. Si Hao menjawab. Apa? Kamu bahkan telah membunuh seorang dewa abadi yang hancur? King Yi melepaskan teriakan ringan, sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa khawatir untuk Si Hao. Dia jelas mengalami terlalu banyak bahaya. King Yi memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, ingin tanyakan. Dia mulai mengobrol dengan Si Hao dengan suara lembut. Aku dan Yunsi telah menjadi rekan Dao. Tiba-tiba, Si Hao mengatakan ini, tidak menyembunyikannya, mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi King Yi menjadi kaku, hatinya bahkan sedikit bergetar, ekspresinya sedikit pucat. Dia menggigit bibir merahnya yang cerah, kabut muncul di matanya. Kenapa? Dia agak bingung, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan ini. Si Hao tidak ingin menyembunyikan apapun, dia juga tidak ingin menipunya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, aku dilumpuhkan oleh Dewa Abadi yang hancur di 3000 provinsi, tetapi dia masih mengikutiku ke alam bawah, bersumpah untuk merawat tubuhku yang hancur, selalu tinggal di sana tanpa pergi, menjaga desa batu selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa mengecewakannya apapun yang terjadi. Kata Si Hao.
Ketika King Yi mendengar ini, wajahnya menjadi sepucat salju. Apakah kamu menyalahkanku? Tidak. Ketika Dewa Abadi yang hancur memaksaku ke dalam situasi itu, kamu tidak berada di 3.000 provinsi. Jika kamu ada di sana, aku yakin kamu juga tidak akan meninggalkanku. Si Hao menggelengkan kepalanya. Namun, pada akhirnya, aku tetap memasuki Immortal Domain, tidak mengikutimu ke alam bawah. King Yi berkata, ekspresi di matanya sedikit hilang, membawa penyesalan, kekecewaan, dan frustrasi. Ini tidak bisa disalahkan padamu. 3.000 provinsi memasuki zaman tanpa kultivasi, jalan para kultivator terputus. Jika kau tetap tinggal, itu akan seperti tetap berada di penjara. Saat itu, aku dimusuhi oleh beberapa kekuatan di Immortal Domain, aku tidak punya pilihan, atau aku juga akan memasuki Immortal Domain. Kata si Hao. Meskipun kau berada di alam bawah, kau masih berjalan di depan kami. King Yi berkata sambil mendesah ringan, matanya yang indah berputar-putar dengan warna-warna cemerlang. Dia merasa senang atas pencapaian si Hao, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit bingung. Apakah kau ingin mencapai keabadian? Si Hao mengeluarkan kuali kecil giok putih, di dalamnya ada obat abadi persik abadi, menyerahkannya ke depan. Tidak, ini milikmu, aku ingin kau mencapai keabadian sedini mungkin. Kata King Yi. Si Hao menyimpan kuali giok itu. Dia berpikir dalam hati. Apakah ini jalannya, untuk menelan obat persik abadi dan segera mencapai keabadian? Jika demikian halnya, maka semua pencapaiannya akan berakhir di sini. Tanpa wawasannya sendiri untuk mencapai keabadian, dengan meminjam objek eksternal dan langsung menerobos, apa yang bisa dia dapatkan dari itu? Bahkan jika dia mencapai keabadian, itu masih akan menjadi tingkat keabadian sejati yang paling lemah. Si Hao menginginkan kekuatan Raja Abadi, ingin mencapai keabadian sedini mungkin, tetapi semua ini hanya kontradiksi. Saat ini, King Yi terganggu, dalam hati khawatir, merasa menyesal dan kecewa, penyesalan dan kehilangan yang tak berujung. Si Hao sudah bersama Yunxi. Ketika dia menerima berita itu, ekspresi King Yi berubah sedikit pucat, penampilannya yang luar biasa kehilangan kegembiraan karena bersatu kembali. Hatinya membawa sedikit kepahitan, bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun? Setelah memasuki domain abadi, selama bertahun-tahun ini, dia selalu menggunakan nama King Yi, bukan menggunakan nama Yu Chen. Ini sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Namun, ketika dia akhirnya menunggu kedatangan si Hao, dia malah mendapatkan hasil seperti ini. Jenis kesimpulan ini membuatnya bingung, penuh dengan kepahitan. Dia merasa menyesal. Jika dia tidak pergi saat itu, mungkin itu tidak akan menjadi pemandangan saat ini. Namun, jika mereka memulai dari awal lagi, dia mungkin masih akan mencari keabadian, ingin memasuki domain abadi. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu bekerja keras, berharap untuk meminjam beberapa kekuatan besar untuk memastikan keselamatan Huang, membimbingnya naik dari alam bawah. Pada akhirnya, si Hao datang, tetapi dia juga mendengar berita yang menghancurkan hati. Setelah mengetahui bahwa si Hao bersama dengan Yunxi, sulit baginya untuk mengatasi kepahitan batinnya. Di kedalaman Pan King Manor, kekacauan primal melonjak. Tempat ini sangat kabur, beberapa raja abadi duduk di sini. Mereka jarang berbicara, sangat sunyi, seperti patung yang menjulang tinggi di dunia ini. Akhirnya, seseorang berbicara. Bawa Huang ke sini, aku ingin tahu di mana roh pelindung leluhur itu. Saudara Dao, pikiranmu terlalu dalam. Kata Pan King. Aku ingin menebas Huang. Tepat pada saat ini, Raja Abadi Ao Cheng tiba-tiba berbicara. Mengapa harus bertengkar dengan generasi muda? Raja Pan menasihati untuk tidak melakukannya. Dia tidak percaya bahwa Raja Abadi Ao Cheng bertindak untuk arogan dari klan mereka. Keturunan yang disebut-sebut dapat mengubah langit itu, di mata mereka, tidaklah hebat. Jika mereka tidak menjadi Raja Abadi, mereka tetaplah semut. Setelah bertahun-tahun, apakah keturunan Raja Abadi kekurangan individu dengan bakat luar biasa? Beberapa meninggal, beberapa menjadi abadi sejati. Sementara itu, Raja Abadi tidak pernah bertanya tentang hal-hal ini, kedalaman hati mereka tidak memiliki semua fluktuasi. Mereka tidak akan mengambil tindakan karena jatuhnya keturunan mereka. Pada level mereka, mereka sudah mendekati keadaan Dao Agung tanpa emosi. Alasan mengapa Ao Cheng ingin mengambil tindakan hanya memiliki satu kemungkinan.
Dia merasakan sesuatu, melihat sudut masa depan. Benar saja, Raja Abadi lainnya juga berbicara. Aku juga berbagi niatnya. Yang lain terdiam. Hanya Raja Pan yang menasihati untuk tidak melakukannya. Aku sudah berjanji pada seorang teman lama, memastikan bahwa dia tidak akan mati. Tahu besar itu tidak jelas, misteri surga kacau. Aku tidak bisa melihat jalan dan masa depannya, tetapi aku merasa itu tidak menguntungkan bagiku. Kata Raja Abadi Aucheng. Hanya seekor serangga, apa perlunya khawatir? Orang-orang dan hal-hal yang tidak dapat dilihat belum tentu berhubungan denganmu. Kata Raja Pan. Lebih baik aku membunuhnya dengan salah. Suara Raja Abadi Aucheng dingin. Ada satu hal yang tidak ingin dia katakan. Karena dia sudah menyinggung roh pelindung leluhur itu, tidak ada alasan untuk membiarkan pewarisnya tetap hidup. Lebih baik menghindarinya menjadi bencana di masa depan. Raja Abadi tidak membutuhkan alasan untuk mengambil nyawa, dia juga merasa tidak pantas untuk menjelaskannya. Di gua kuno lainnya, Raja Pan dikelilingi oleh kekacauan primal, mengenakan jubah tau kuno, tidak jelas. Sementara itu, di depannya, ada setengah tengkorak seputih salju. Tubuh asli Pan King bersama beberapa Raja Abadi lainnya, mencicipi obat abadi persik abadi. Sementara itu, Pan King yang hadir di sini hanyalah sebuah wasiat yang turun, menghadap tubuh penguasa wilayah terlarang. Meskipun aku ingin melindunginya, dua Raja Abadi ingin membunuhnya. Kau perlu memahami bahwa wasiat Raja Abadi tidak dapat ditentang. Akan sulit bagiku untuk melindunginya dalam waktu lama. Penguasa. Wilayah terlarang membentuk tubuh laki-laki yang kulitnya halus seperti batu giok. Tangannya berada di belakang punggungnya. Dengan desahan ringan, dia berkata, sekarang semuanya menjadi sulit. Kau harus tahu bahwa Immortal Domain penuh dengan niat membunuh. Satu kesalahan saja, dan tidak akan ada harapan untuk penangguhan hukuman. Mengapa kau bersikeras membawanya ke sini? Tanya Pan King. Aku sedang mencari tanah, ingin mengirimnya ke dalam. Penguasa wilayah terlarang itu juga tidak benar-benar menyembunyikan apapun. Untuk anak muda ini, kau juga telah melalui banyak kesulitan. Kata Pan King. Kemudian, dia mengangguk. Benar, bahkan di era besar kuno abadi, dengan hubungan persahabatanmu dengan roh pelindung leluhur itu, kau masih akan menjaganya. Selain melindunginya, aku akan meminta 3 tetes darah esensi Raja Abadi. Setelah ini, karma di antara kita akan diselesaikan. Kata penguasa wilayah terlarang, pakaian putih lebih murni dari salju, gayanya luar biasa. Darah bisa diberikan, tetapi jika itu adalah darah esensi Raja Abadi, maka itu terlalu banyak masalah. Kata Pan King. Itu pasti darah esensi Raja Abadi. Pria berpakaian putih itu berkata sambil mendesah. Apakah kau mencari tempat legendaris itu? Ada beberapa yang sudah pergi, tetapi mereka semua pasti gagal. Kata Pan King. Itu akan menjadi sesuatu antara aku dan dia. Kata penguasa wilayah terlarang itu. Dia sedang mencari tempat. Penguasa wilayah terlarang berubah menjadi seorang pria berpakaian putih. Saat ini, wajahnya tanpa ekspresi apapun. Ekspresi Pan King berat, sangat serius, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Orang bisa melihat betapa luar biasanya tempat itu, cukup untuk mengejutkan para abadi. Kalau tidak, keduanya tidak akan memiliki ekspresi mereka saat ini. Baiklah kalau begitu. Setelah waktu yang lama berlalu, Pan King mengangguk. Kemudian, setetes darah terbang melalui kehampaan, mendarat di sini. Itu terlalu cemerlang, bahkan lebih menyilaukan daripada matahari, cahaya abadi tak berujung, cahaya warna-warni yang menguntungkan muncul dalam jutaan dan jutaan helai, cukup untuk menerangi gunung dan sungai. Untungnya, ini adalah uang rahasia. Kekuatan magis dan hukum alam yang menyembunyikannya tak terbayangkan. Tubuh asli Pan King tidak ada di sini, tetapi dia bisa diam-diam membawa setetes darah esensi, muncul secara ajaib, tidak ada yang menyadarinya. Alasan utamanya adalah karena ruang rahasia ini terlalu luar biasa. Kemudian, tetes kedua darah esensi Raja Abadi menetes ke bawah, merah terang seperti berlian darah, menyilaukan saat merobek surga, tak tertandingi. Aura ilahi menyebar, memenuhi ruangan rahasia ini. Segera, tetes ketiga bergegas. Hal semacam ini, setiap tetes akan memicu keributan luar biasa di dunia luar. Ini bukan hanya darah Raja Abadi, itu juga darah esensi, yang membawa fragmen dao besar dari surga.
Jenis darah esensi ini benar-benar tak ternilai. Penampilan pria berpakaian putih itu baik-baik saja seperti batu giok, percaya diri dan tenang seperti ketika dia masih hidup, pria yang sangat tampan. Namun, dia sudah mati, ini tidak dapat diubah. Dia menjadi tengkorak setengah putih salju lagi, menggunakan tengkorak untuk menampung 3 tetes darah esensi Raja Abadi. Kedua Raja Abadi telah mengatakan niat mereka, keinginan mereka sulit diubah. Kata Pan King, ini dianggap sebagai pengingat yang baik. Pada level mereka, dia biasanya seperti patung, duduk di atas sajadah, tidak bergerak sama sekali, seringkali puluhan ribu tahun berlalu sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, menghabiskan sebagian besar waktunya menangkap Dao Agung. Saat-saat seperti hari ini di mana dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan yang lain, menasihati dengan serius, sangat sedikit. Yang disebut Raja Abadi itu dekat dengan keadaan Dao Agung tanpa emosi, menghapus semua perasaannya terhadap yang hidup. Aku membawa setengah batang dupa, namanya pemberantasan alam. Kata penguasa wilayah terlarang. Ruang batu ini segera meletus dengan 2 garis petir, tepatnya tatapan inkarnasi Pan King. Dia menatap setengah tengkorak di depannya, sudah sangat terharu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberitahu mereka dengan bijaksana. Kata Pan King. Di Taman Persik Abadi, Si Hao duduk bersama King Yi, saling menceritakan segalanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka mengetahui semua yang terjadi pada satu sama lain. Selama waktu ini, beberapa makhluk dari domain abadi terus berdatangan untuk mengenal Si Hao, sangat antusias. Di mata mereka, seseorang yang bisa mengalahkan Aogan, Pan Yi, dan Hun Tian terlalu mengejutkan. Huang, nama ini sudah menyebar di Pan King Manor. Banyak perbuatannya di masa lalu disebutkan, memicu gelombang keheranan dan desahan. Jenis bahan baku yang bagus ini harus tetap berada di domain abadi kita dan mencapai keabadian, atau membiarkannya dikubur di alam bawah terlalu menyedihkan. Seseorang berkata. Ketika orang-orang keluarga Ao mendengar ini, ekspresi mereka sedikit gelap. Memang, jika dia bisa berkultivasi ke tingkat ini bahkan di alam bawah, jika dia tinggal di domain abadiku, bukankah dia akan langsung masuk ke surga? Seseorang mengangguk setuju. Bahkan para abadi sejati sudah tergerak, ekspresi mereka saat melihat Si Hao menjadi rumit. Hanya mereka yang mengalami transformasi dari manusia biasa menjadi abadi yang mengerti betapa sulitnya hal itu. Ketika mereka melihat Si Hao, mereka merasa bahwa ini adalah bahan mentah yang berharga. Meninggalkannya di alam bawah adalah hal yang sangat disayangkan. Pertemuan terhormat Persik Keabadian berlangsung beberapa hari. Si Hao mengenal beberapa orang. Keluarga Ao tidak memperhatikannya, dan ada beberapa klan besar yang kuat yang membawa kebencian, tetapi ada banyak keluarga besar tingkat atas yang mengulurkan cabang zaitun kepadanya, yang menunjukkan niat baik. Dalam beberapa hari berikutnya, nama Huang telah menyebar, mengguncang langit berbintang. Semua orang di wilayah berbintang yang diperintah Raja Pan tahu tentang keberadaannya. Mereka semua tahu bahwa seorang jenius penghancur generasi telah bangkit. Dengan mengalahkan Pan Yi, Ao Kun, dan yang lainnya, dia telah menstabilkan tahtanya sebagai nomor 1 di domain Daovana. Sudah tidak ada perdebatan lagi. Huang menjadi terkenal, sulit bagi orang lain untuk tidak mengenalnya bahkan jika mereka tidak mau. Setelah hanya satu pertempuran, langit berbintang ini terkejut. Terlebih lagi, berita mulai menyebar ke kosmos lain dan langit berbintang yang diperintah oleh Raja Abadi lainnya. Ao Cheng pergi dengan ekspresi dingin, wajah Raja Abadi Taisi tanpa ekspresi. Pan King diberitahu. Ini bukan kabar baik. Sudah cukup selama kata-kata telah diucapkan. Mari kita lihat pilihan terakhir mereka. Kata penguasa wilayah terlarang. Jangan bilang kau benar-benar ingin menyalakan pemusnahan alam itu. Pan King bertanya. Menurut apa yang dia pahami, dupa itu memang telah hilang di alam bawah. Jika dinyalakan, karmanya terlalu besar, siapa yang bisa menahannya? Itu benar-benar akan mengguncang langit dan menggerakkan bumi, memusnahkan alam. Batang dupa ini membawa karma yang luar biasa. Si Hao tidak tahu bahwa bahaya besar sudah mendekatinya. Wilayah abadi sangat makmur, kaya akan materi abadi, benar-benar alam mimpi kultivasi, mampu menciptakan ahli Dao abadi sejati. Karena kamu datang, tidak perlu kembali. Di masa depan, kita hanya perlu memikirkan cara untuk membawa murid-muridmu masuk. Putri Yao Yu, Tuo Gu Yulong, Qi Hong, Su Tuo Agung dan yang lainnya semuanya memberi saran. Selama hari-hari ini, teman-teman lama ini sering berkumpul.
Mereka ingin Si Hao tetap tinggal. Tetaplah di sini, kamu masih ingin kembali? King Yi juga melihat ke arah Si Hao. Si Hao tidak menjawab. Dia mendengar berita yang disampaikan oleh penguasa wilayah terlarang, saat ini sedang mendengarkan. Tidak lama kemudian, orang-orang keluarga Pan datang untuk menyambutnya, memimpin jalan. Aku akan kembali sebentar lagi. Si Hao bangkit berdiri. Tidak lama kemudian, dia memasuki ruang batu, bertemu dengan Raja Pan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Raja Abadi yang tak tertandingi dalam jarak sedekat itu. Namun, kesan pertama yang dia berikan kepada Si Hao adalah seperti patung, aura Raja Abadi itu tertahan, tidak ada yang bisa dirasakan. Selain itu, ada kabut di sekelilingnya. Penguasa wilayah terlarang juga ada di sini, memberitahu Si Hao bahwa ada bahaya. Aku ingin membawamu ke suatu tempat, tetapi dua Raja Abadi yang hebat mungkin menginginkan nyawamu. Ketika Si Hao mendengar ini, dia terguncang dalam hati. Di mana? Dia ingin tahu. Wajah Raja Pan tidak berekspresi, tetapi dia mengangguk dalam hati. Anak muda ini tidak panik ketika dia mendengar bahwa dua Raja Abadi yang hebat ingin membunuhnya sama sekali, dia memang memiliki keberanian. Tanah yang mencapai surga, tanah keberuntungan alami, tanah keajaiban, kata penguasa wilayah terlarang. Menurut apa yang dia katakan, tempat itu terlalu indah untuk diucapkan, mustahil untuk dibicarakan secara rinci, tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Hanya dengan mengalaminya sendiri dia akan mengerti. Darah dan kekacauan akan segera turun, kau tidak punya cukup waktu. Ini adalah hadiah besar terakhir yang bisa kuberikan padamu, kata penguasa wilayah terlarang. Bagaimana aku bisa mencapai tempat itu hidup-hidup? Tanya Si Hao. Ini adalah poin kuncinya. Dua Raja Abadi yang hebat bersekongkol melawannya, apakah dia bisa bertahan hidup? Kami akan melakukan semua yang kami bisa, kata penguasa wilayah terlarang. Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada King Yi dan yang lainnya. Si Hao bergerak, dengan cepat meninggalkan kota Pan King. Dia menerobos kosmos, menghilang ke langit berbintang yang sedingin es. Namun, di wilayah berbintang tertentu, Ao Cheng mendengus dingin. Sebagai Raja Abadi yang tak tertandingi, kekuatan sihirnya tak terbatas, menghadap ke benua kuno yang tak berujung. Mengenai seberapa hebat kemampuan ilahinya, sangat sulit bagi orang luar untuk membayangkannya. Dengan suara lengan baju besar bergerak. Dia mengulurkan lengan, segera menutupi domain bintang yang entah seberapa luasnya, secara langsung ingin merebut domain bintang ini. Pada saat itu, semua roh gemetar ketakutan. Para kultivator dari semua klan terguncang, dalam hati sangat khawatir. Seorang Raja Abadi mengambil tindakan. Sebuah tangan besar bergerak melintasi kosmos besar yang tak terbatas, meraih ke arah tanah tertentu. Orang bisa melihat bahwa di domain berbintang ini, bintang-bintang berubah menjadi bubuk satu demi satu. Ketika tangan besar itu turun, semuanya diam-diam berubah menjadi debu kosmos. Ketika tangan Raja Abadi Ao Cheng turun, semua kehidupan akan musnah. Tangan besar lainnya muncul, melepaskan cahaya lembut, menghalangi tangan Ao Cheng, terlebih lagi membuat tanah kematian ini penuh dengan vitalitas. Raja Pan. Sebuah suara dingin terdengar, dilepaskan oleh Ao Cheng. Kemudian, sebuah jari merobek kosmos, hitam pekat seperti tinta, hampir menyatu dengan langit berbintang ini. Jari itu datang tanpa suara, menuju ke tempat Si Hao berada. Sepanjang jalan, bintang-bintang besar meledak satu demi satu. Saat jari itu bergerak, langit berbintang musnah, berubah menjadi tidak ada, sangat menakutkan, cukup untuk membuat para abadi sejati ngeri. Ini adalah Raja Abadi Taisi, juga salah satu raksasa domain abadi. Dia juga mengambil tindakan, ingin memutuskan karma, membasmi para pewaris roh pelindung leluhur itu. Raja Pan mengambil tindakan lagi. Telapak tangannya bersinar, berputar-putar dengan energi kehidupan, menghalangi jari kematian ini, terlebih lagi menempa kembali sebagian besar debu kosmos, menciptakan bintang-bintang besar yang lengkap. Pada saat ini, semua orang gemetar. Di wilayah bintang ini, semua tempat kehidupan dengan makhluk abadi sejati yang mengawasi mereka gemetar, takut sampai-sampai mereka menggigil ketakutan. Ini adalah pertempuran antara raja-raja abadi. Satu kesalahan saja dan semua tanah akan hancur, membuat wilayah bintang layu berubah menjadi tanah kematian. Ada makhluk abadi sejati yang terbang, meninggalkan bintang-bintang yang mereka jaga, berdiri di kehampaan.
Mereka khawatir, tampak seperti mereka sedang menghadapi musuh besar, takut bahwa kekuatan penghancur akan melibatkan mereka. Pada akhirnya, jari dan tangan besar itu menghilang, memulihkan kedamaian di langit berbintang. Xiao melihat semuanya. Kemauan agung dan hukum alam yang tak tertandingi itu menghancurkannya hingga sulit baginya untuk bergerak. Tubuhnya hampir meledak di sini. Inikah metode para raja abadi? Tangannya terkepal hingga persendiannya menjadi dingin. Baru saja, dia merasa seperti sepotong rumput laut di lautan yang menderu. Bahkan dengan perlindungan Raja Pan, dia mungkin masih terkubur di sini kapan saja. Aku ingin mencapai keabadian, kata Xiao pelan, mengepalkan tinjunya. Saat ini, dia berdiri di langit berbintang, sangat merasakan teror para raja abadi. Mereka terlalu tinggi untuk dicapai, gerakan acak apapun dapat merenggut nyawanya, tidak ada yang dapat dia lakukan untuk menentang mereka. Kenyataannya, penampilannya cukup bagus. Jika itu orang lain, mereka akan jatuh lemah di tanah, tubuh mereka meledak di bawah tekanan. Kamu harus hidup, jangan sia-siakan kesempatan yang telah aku perjuangkan untukmu, kata penguasa wilayah terlarang. Pada saat ini, dia muncul di sisi Xiao. Selain itu, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah juga muncul pada saat yang sama, sedikit sunyi. Huang. Pada saat ini, suara rendah terdengar dari kosmos yang diperintah Ao Cheng, namun beriak sampai ke kosmos kuno ini, memasuki wilayah besar yang diperintah oleh Raja Pan. Semua orang mendengar ini, menggigil dari dalam jiwa mereka. Raja Abadi Ao Cheng ingin membunuh Huang? King Yi berteriak, wajahnya seputih salju, memperlihatkan ekspresi khawatir. Dia segera merasa sangat tertekan. Dewa yang diasingkan, si Putri Yao Yu, Tua Guyulong dan ekspresi yang lainnya semuanya berubah. Mereka tahu bahwa Xiao dalam bahaya, kemungkinan besar dia akan mati di wilayah abadi. Jika seorang raja abadi menginginkan seseorang mati, siapa yang bisa menolak? Saat ini, semua orang tahu bahwa Huang akan dibunuh. Niat membunuhnya benar-benar kuat. Tuan wilayah terlarang berkata dengan dingin. Di bawah langit berbintang ini, riak menyebar, melepaskan suara besar, memarahi Huang. Ini adalah metode Ao Cheng, mencoba membunuhnya lagi. Pada saat ini, penguasa wilayah terlarang berubah menjadi tengkorak setengah putih salju, menghadapinya. Pada akhirnya, suara keras dan jelas terdengar, retakan yang mengkhawatirkan muncul di tengkorak. Pada saat yang sama, tengkorak kristal, tulang lengan emas dan bola mata berdarah juga bergegas keluar, membantu Xiao memblokir serangan ini. Pada akhirnya, ketiga individu itu menjadi redup. Tengkorak kristal dan tulang lengan emas keduanya menunjukkan retakan yang mengerikan, sementara bola mata yang berdarah mengeluarkan darah. Tidak. Xiao meraung, rongga matanya terasa seperti akan retak. Untungnya, penguasa wilayah terlarang dan ketiga orang aneh itu masih tidak hancur berkeping-keping, meskipun mereka semua menghasilkan retakan yang mengerikan di bawah raungan Raja Abadi. Mereka berhasil menghindari bencana ini. Sekali, dua kali, tetapi tidak tiga kali. Kau memaksaku, kata penguasa wilayah terlarang dengan dingin. Raja abadi yang jatuh dari satu generasi, masih tidak akan tersebar. Di kedalaman langit berbintang kuno, Ao Cheng berkata dengan dingin. Penguasa wilayah terlarang berubah menjadi setengah tengkorak. Api yang mengamuk dilepaskan di antara mulut dan hidungnya. Ini adalah cahaya api Dao abadi, segera menelan kosmos, menerangi lautan berbintang. Pemberantasan alam. Pada saat yang sama, dia meneriakkan dua kata ini. Ketika kata-kata pemusnahan alam diucapkan, wilayah abadi beriak, semua pihak terguncang. Bahkan wajah para raja abadi berubah ketika mereka mendengar ini. Berhenti! Seseorang berteriak, ingin menghentikannya. Namun, api abadi yang dilepaskan oleh setengah tengkorak penguasa wilayah terlarang benar-benar terlalu menakutkan, menerangi sebagian besar lautan bintang dalam waktu yang lama. Sudah terlambat. Pada saat itu, aroma menyebar kemana-mana. Tidak diketahui di mana dupa itu berada. Itu tidak dilepaskan oleh penguasa wilayah terlarang. Dalam keadaan linglung, seluruh lautan bintang memiliki aroma yang berhembus. Aku adalah Raja Abadi, bagaimana aku bisa diancam? Itulah yang dikatakan Ao Cheng, dingin dan kejam. Seolah-olah hukum surgawi turun, ingin menghancurkan semua makhluk hidup, menjatuhkan penghakiman. Ini adalah seberkas hukum alam, menyilaukan seperti pelangi.
Itu turun ke lautan bintang ini, menghindari semua makhluk, hanya ingin mengelilingi Si Hao, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Raja Abadi Taisi tidak mengambil tindakan, tetapi Raja Abadi Ao Cheng bersikeras untuk membunuh. Meskipun kata-kata Realm Eradication berdesir di langit, dia masih ingin mengambil tindakan. Pada saat yang sama, aura yang menakutkan melonjak. Ini adalah kekuatan dupa. Setelah dinyalakan oleh api abadi, hal-hal yang tak terbayangkan terjadi. Kosmos ini tampaknya terbakar, menjadi sangat menyilaukan. Ada aroma yang menyebar ke seluruh negeri. Tidak baik, karma besar benar-benar akan dituntun ke bawah. Ao Cheng, lebih baik kau berhenti di sana. Raja Abadi Ao Cheng, tolong berhenti. Pada saat ini, banyak teriakan terdengar. Selain itu, seseorang mengaktifkan hukum Dao, menghentikan serangan Ao Cheng yang tak tertandingi. Transformasi yang mengejutkan terjadi pada domain abadi. Langit berbintang yang tak berujung ini tampaknya menjadi transparan, mampu melihat pemandangan di luar alam ini. Itu adalah semua orang yang memiliki kemampuan ilahi yang hebat terguncang. Mereka melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Itu adalah lautan, luas dan tak terbatas, setiap gelombang membawa dunia yang hancur, naik dan turun. Pecahan waktu berputar-putar, mayat abadi dan sisa-sisa yang tidak mati mengambang di laut ini. Pada saat yang sama, ada beberapa makhluk hidup, berdiri di atas gelombang laut yang terbentuk dari alam yang hancur, saat ini menyeberang. Laut alam, teriak orang-orang dari domain abadi. Pada saat yang sama, di dekat laut alam, makhluk hidup juga tampaknya telah melihat sisi ini, melihat domain abadi yang mempesona, melihat mereka sebagai mercusuar yang menunjukkan tujuan mereka. Selain itu, seseorang menyerang, mengangkat tombak perang, langsung menusuk ke arah ini, ingin menembus domain abadi yang tak terbatas dengan tombak abadi yang tak tertandingi, langsung menusuk. Si Hao tercengang. Itu adalah laut di belakang dunia Dam. Menyalakan Realm Eradication sebenarnya membantu menunjukkan jalan bagi makhluk-makhluk itu. Banyak orang mengambil tindakan, ingin menyerang Immortal Domain, langsung menerobos. Tombak perang berwarna darah menembus alam ini, tombak besar berwarna merah tua seperti darah, langsung melewatinya. Bintang-bintang besar itu meledak terus-menerus. Ini adalah Realm Eradication? Itu benar-benar memiliki makna sejati seperti ini. Si Hao bukan satu-satunya yang terkejut, para kultivator dari semua klan semuanya tercengang, bahkan jiwa mereka gemetar. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Ada lautan di sana, beberapa makhluk hidup menyeberangi laut, melancarkan serangan paling mengerikan ke Immortal Domain. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, ada Raja Abadi dan makhluk abadi. Jika mereka semua membantai jalan mereka, mereka benar-benar akan menghancurkan alam ini. Dupa ini setara dengan mercusuar. Setelah dinyalakan, itu bisa membimbing makhluk-makhluk dari Realm Sea, membantu menunjukkan jalan kepada mereka. Jika mereka diizinkan untuk menyeberang, itu akan cukup untuk menghancurkan alam. Berhenti, kami akan memastikan keselamatan Huang. Berhenti. Beberapa teriakan terdengar, datang dari para Raja Abadi paling kuno. Mereka benar-benar khawatir. Mengenai Realm Sea, tidak ada seorang pun yang lebih memahami betapa mengerikannya itu selain mereka. Ketika pertarungan besar terjadi, akan ada makhluk yang kembali dari sana. Seseorang mengambil tindakan, melemparkan tombak perang berwarna darah itu kembali, menebasnya. Meskipun para raksasa Immortal Domain menanggapi, memberikan janji, hal-hal mengerikan masih terjadi. Si Hao tersapu oleh serangkaian hukum alam, meledak di tempat, tubuh dan jiwa hancur. Ini masih merupakan hasil setelah beberapa orang ikut campur, beberapa Raja Abadi menghentikan Ao Cheng, mengganggu hukum Dao ini. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih mengerikan. Ao Cheng. Seorang Raja Abadi menjadi marah. Aku tidak akan diancam. Ao Cheng menjawab dengan dingin. Apakah kamu ingin kita semua menekanmu bersama-sama? Kata Raja Abadi Hunyuan. Realm Eradication menyala, konsekuensinya terlalu mengerikan. Bahkan ekspresi dari mereka yang sekuat Raja Abadi berubah. Begitu tempat ini menjadi tujuan pertama bagi makhluk-makhluk Realm Sea, Immortal Domain pun tamat. Pasti akan hancur berantakan. Ada raja-raja abadi lain yang mencari dupa itu, tetapi mereka tidak menemukannya, tidak ada waktu. Penguasa wilayah terlarang itu sudah lama membuat persiapan. Dia tahu bahwa begitu dia mati, sisa kekuatannya akan terbatas.
dia menunjukkan metode rahasia untuk menyembunyikan dupa itu. Penguasa wilayah terlarang itu mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Tengkorak seputih salju itu mengeluarkan sejumlah besar simbol Dao abadi. Selain itu, setetes darah esensi Raja Abadi muncul, mengelilingi tempat tubuh Si Hao hancur dan terkoyak. Pada saat yang sama, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah juga bersinar, melepaskan simbol-simbol yang menyilaukan, mengelilingi tempat itu. Bagus, setetes darah esensi abadi dapat menggantikan kematian. Di kedalaman kosmos, seseorang berkata. Meskipun demikian, Si Hao masih mengalami kematian. Pada saat itu, tubuhnya yang kokoh dan tidak dapat binasa hancur berkeping-keping, tulang-tulang berubah menjadi ampas. Di bawah serangan Raja Abadi, dia tidak bisa bertahan sama sekali. Terlebih lagi, ini masih merupakan hasil ketika ahli lain yang tak tertandingi ikut campur, atau dia akan lama berubah menjadi abu yang berserakan, tidak ada yang tersisa. Ini adalah setetes darah esensi Raja Abadi. Penguasa wilayah terlarang itu menunjukkan metodenya, membantunya dengan membuat setetes darah esensi Raja Abadi ini menggantikan kematiannya. Jika seorang Raja Abadi ingin membunuh, jika seseorang ingin menghindari kematian, bagaimana mungkin semudah itu? Hanya darah esensi Raja Abadi yang dapat menetralkan ini, menanggung karma yang luar biasa. Terlepas dari apakah itu roh primordial Si Hao atau dagingnya, semuanya hancur. Menurut penalaran normal, dia ditakdirkan untuk menghapus keberadaannya, tetapi tubuhnya segera direkonstruksi. Ao Cheng. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Urat-urat di dahinya melonjak. Dia sangat tidak berdaya, di bawah serangan Raja Abadi, dia hampir mati, hampir berakhir hancur. Nama Raja Abadi tidak dapat dengan mudah diteriakkan, terutama dengan kebencian sebesar ini. Itu segera memprovokasi proyeksi magis Ao Cheng untuk muncul, mengungkapkan niat membunuh yang lebih mengerikan. Cukup. Ao Cheng, kamu sudah mengambil tindakan beberapa kali. Bahkan jika kamu ingin membunuh Huang, sekarang saatnya untuk berhenti. Pan Qing berteriak. Sebagai Raja Abadi, mengambil tindakan terhadap seseorang yang belum mencapai keabadian sudah menindas orang lain, tetapi dia terus mengambil tindakan, tetap saja gagal. Dalam arti tertentu, ini dapat dilihat sebagai kehendak surga. Jika kau ingin membangun karma yang lebih besar, sebaiknya kau lanjutkan saja, kata Raja Abadi Hunuan dengan dingin. Raja Pan dan Raja Abadi Hunuan bermaksud untuk melindungi Si Hao. Di kosmos, aromanya menghilang, dan dupa itu pun padam. Penguasa wilayah terlarang itu tahu seberapa jauh harus melangkah, berhenti di sini. Wajah Si Hao pucat. Vitalitasnya sangat terluka, bahkan fondasi daonya pun hancur. Di sekelilingnya, ada gelombang kekuatan hidup yang berkembang pesat, begitu padat sehingga tidak menyebar. Obat abadi persik abadi, yang jelas juga hancur, kini meninggalkan gelombang kekuatan hidup. Pan Qing menunjuk dari jarak yang tak berujung, mengirimkan bola energi jernih itu ke tubuh Si Hao. Penguasa wilayah terlarang melepaskan seteguk cahaya abadi, membakar tubuh Si Hao. Fondasi Dao Si Hao sembuh, daging dan roh primordial dipulihkan, vitalitas juga terkompensasi. Namun, efek berlebihan dari obat persik abadi secara langsung dipaksa keluar oleh penguasa wilayah terlarang. Dia tidak mau membiarkan Si Hao menerobos begitu saja, itu hanya akan menciptakan manusia abadi yang paling lemah. Dia lebih suka Si Hao membantai jalan keluarnya di masa depan yang bergejolak. Tempat ini menjadi sunyi, Raja Abadi Ao Cheng tidak mengambil tindakan lagi, Raja Abadi lainnya juga mundur. Ketika aku menjadi Raja Abadi, aku pasti akan meratakan. Rambut Si Hao menari-nari dengan kacau, ekspresi di matanya dingin hingga ekstrim. Dia tidak mengatakan sisanya. Itu karena penguasa wilayah terlarang menggelengkan kepalanya. Saat ini, Si Hao masih belum mencapai keabadian, jadi jika dia bersumpah, selama nama itu disebutkan, tingkat keberadaan yang tak tertandingi itu akan terbentuk. Bahkan jika mereka berada dalam jarak yang tak terbatas, lautan berbintang yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka, dia masih akan merasakannya. Ayo pergi, hari itu tidak akan terlalu jauh. Keberuntungan alami yang kuberikan padamu adalah hadiah terbesar yang bisa kuberikan padamu, kata penguasa wilayah terlarang. Si Hao diam-diam memberi tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah sebuah penghormatan yang besar. Jika bukan karena mereka, dia akan mati hari ini. Bakar semua jejak. Penguasa wilayah terlarang mengambil tindakan, melantunkan mantra kuno dengan suara rendah.
Di depannya, setetes darah esensi Raja Abadi terbakar, berubah menjadi seberkas cahaya, mengelilingi mereka. Suara yang luar biasa terdengar. Mereka menembus kosmos, menghilang dari tempat ini. Selama proses ini, mereka terus-menerus melewati banyak lautan berbintang, melewati surga berbintang satu demi satu, perjalanan mereka melintasi jarak yang tak berujung. Mereka melewati kosmos berkali-kali, terus-menerus mengubah wilayah. Pada akhirnya, mereka tiba di langit berbintang yang sunyi, dan kemudian turun di bintang kuno dan kering. Ini awalnya adalah planet yang hidup, tetapi sekarang sangat sunyi. Banyak orang telah datang, tetapi mereka tidak dapat masuk. Penguasa wilayah terlarang itu mendesah. Dia tidak tahu apakah Si Hao akan memiliki kesempatan, apakah dia bisa masuk. Paling tidak, beberapa Raja Abadi datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua kembali tanpa pencapaian apapun pada akhirnya. Bahkan setelah banyak era besar, tidak ada yang berhasil. Tengkorak kristal itu juga berkata, "Pengorbanan darah esensi Raja Abadi." Kata penguasa wilayah terlarang, memperlihatkan beberapa metode, mengirimkan setetes darah esensi itu ke dalam kehampaan. Hah? Si Hao terkejut, karena bahkan sebelum pengorbanan itu selesai, ketika baru saja dimulai, ada suara yang tak terlukiskan keluar dari dalam tubuhnya. Metode hebat transformasi perwujudan, bagaimana mungkin Si Hao tidak terkejut? Teknik ini sebelumnya telah muncul dalam perang besar perbatasan Desolate, menyebabkan makhluk-makhluk pihak lain menjadi terkejut. Sekarang, ada resonansi misterius di sini, suara-suara kitab suci muncul. Segera setelah itu, ada retakan yang muncul di udara. Kemudian, retakan itu menyebar, kecemerlangan merembes keluar. Berhasil, itu benar-benar muncul. Penguasa wilayah terlarang itu mendesah heran. Bahkan dia sangat terkejut. Itu muncul begitu cepat, pintu masuknya ditemukan. Orang harus mengerti bahwa selama bertahun-tahun ini, banyak ahli yang tak tertandingi menemukan tempat ini, tetapi pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang dapat memperoleh apapun. Tengkorak kristal dan dua orang tua aneh lainnya juga sangat terkejut. Inikah tepatnya tempat yang menjulang tinggi, tempat keberuntungan alami, tempat keajaiban? Si Hao mulai menilai. Ayo. Itu benar-benar kesempatan yang diperoleh dengan susah payah, hanya terbuka beberapa kali sepanjang masa. Siapa yang bisa masuk? Bahkan jika mereka bisa masuk, mereka belum tentu akan mendapatkan apapun, itu selalu hanya legenda. Bahkan penguasa wilayah terlarang tidak bisa tetap tenang. Dia melihat jalan setapak yang mengarah ke gua kuno berkabut yang jauh, saat ini melepaskan kekacauan purba dan kabut abadi keluar. Ketika mereka baru saja masuk, ketika mereka masih setengah jalan, mereka mendengar suara tangisan yang hebat yang dipenuhi dengan kesedihan. Bukan hanya satu makhluk yang menangis. Ini membuat ekspresi penguasa wilayah terlarang berpakaian putih menjadi lamban, tubuhnya langsung membeku. 3 monster tua lainnya juga khawatir, menatap tempat itu. Si Hao tertegun. Dia merasakan aura yang familiar. Kemudian, dia melihat jenis makhluk tertentu, sebenarnya roh petir. Ada beberapa ratus dari mereka, menangis di gua itu. Dia pernah melihat mereka sebelumnya. Di masa lalu, Sanzang, Shenming, dan dirinya sendiri telah melihat kelompok roh petir ini. Mereka membawa mayat di atas tikar jerami anyaman, memasuki domain abadi dari dunia luar. Ini adalah metode yang digunakan Si Hao melalui setetes darah selama bagian terakhir dari Ark Desolate Border, yang memungkinkannya untuk menciptakan 3 tubuh yang kuat dan menghentikan raja-raja abadi musuh.